ceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Elmi STH MSN, kita mengangkat pujian dari NKI 28, Berpanji Kitab Suci. Hendaklah kita bersuci, diberikan bagi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah, kita bawa yang berhikmat, dan orang yang bersosok di nama Allah. Dimanapun ia berdiri, sinarnya akan terangi, awan yang berkincang dan dosa punya kita bawa dan orang punya terjilat tersesat dihantarkan pada Allah. Jawabannya dari pada kesamaan dikatakan ada bangsa hilang, kita bawa yang berhikmat dan orang dunia ada jiwa dan tersesat dihantarkan pada Allah. Mari kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami punya waktu di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus mengurapi kami dengan urang baru. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu yang dalam, sehingga hari ini setiap kami sadar siapa diri kami, dan kami menikmati betapa indahnya Tuhan memilih kami. Hamba yang menyampaikan dan kami semua yang ada di ruangan ini, kami mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Terpuji namamu, di dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa, yang siap dengar firman, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Wow, senang sekali saya berjumpa dengan saudara semua, maba. Saya dulu pernah ada sebagai mahasiswa baru, ya perkenalkan nama saya Ibu Esther Elmi, ya beberapa hari lalu kita bertemu, tapi tidak semua tahu nama, jadi saya Ibu Esther Elmi, salah satu dosen di sini dan sekaligus juga ketua panitia PMB 2025. Jadi saya ini angkatan 98, saudara belum lahir ya. Karena anak saya yang kedua satu angkatan dengan saudara. Ya, anak saya 3, anak pertama sudah kuliah, yang kedua tahun ini masuk kuliah. Ya, waktu itu saya sempat tawarkan, mau enggak jadi mahasiswa Jeffrey? Dia jadikan ini alternatif, andai kata pilihannya tidak jadi, ya. Ya, seperti itu, tetapi bersyukur saudara ada di sini karena Tuhan. Amin. Iya, nanti saya akan cerita sedikit sambil kita belajar, sambil saya menceritakan satu tema. Semua bisa baca toh? Dapat pelajaran bahasa Inggris waktu di sekolah ya. Jadi saya mau panggil saudara ini anak-anakku karena saudara seumur anak-anak saya gitu ya. Jadi kita akan baca sama-sama. Tema kita hari ini adalah chosen only by His grace. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Chosen only by His grace.
dipilih hanya oleh anugerah Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Natsita hari ini tidak panjang, tapi saya akan singgung sedikit latar belakang natsita ya. Mari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 kita baca sama-sama karena hanya satu ayat. Ya, diberitakan hari ini ya. Timotius dari belakang ya. Oke. Yang biasa cerdas cermat ada pasti sadar. Kan? Terus selesai minggu karena ini baru lewat nih ya. Oke, sudah apa? Oke, kita sama 1 2 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan dengan bukan berdasarkan melainkan yang telah dikaruniakan pada kita dalam sebelum puji Tuhan. Ya, ini dia saya mau tanya saudara. Sebelum memutuskan kuliah di STJFree, saudara pasti punya pilihan-pilihan. Saya masuk perguruan tinggi mana? Apa ada dan ternyata memang dari orang, saya mau masuk STJFree mana? Ada yang belum memutuskan. Di luar saya mau jadi Tuhan, itu saya masuk STJFree. Ada ternyata puji Tuhan. Ada yang tidak lulus UTBK, akhirnya karena tidak lulus STJFree ada. Mungkin ada, mendapat itu jujur. Bisa jadi Tuhan untuk menentukan saudara ada di sini. Ataukah ada tidak di antara saudara yang atas itu Tuhan? Orang lain yang memang sudah bilang, kau harus masuk. Ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nah, kita akan kenalan nih dengan 2 tokoh utama dalam kisah ini. Ya, karena surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kira-kira tahun 67 Masehi dan waktu itu Rasul Paulus tahu tidak Kak Sarah Citra Eunika. Ya, bukan itu. Namanya Kak Sarah bagus sekali. Jadi Eunike, di sini nanti ada konselor yang bernama Ibu Yunika. Ya, cantik orangnya. Yang namanya Eunike di sini cantik-cantik. Adakah di antara saudara yang Eunike di sini juga? Oh, Oke, ya. Timotius bertobat dan menjadi murid waktu Paulus melayani di Listra. Dan dia menjadi teman seperjalanan dan anak roh Paulus. Di usianya yang masih muda, dia diberi kepercayaan untuk menjadi gembala jemaat. Ini uniknya. Jadi ada alasan di mana Timotius bisa bermegah. Orang tuaku punya iman yang kuat.
orang tuaku punya nama baik. Saya dari keluarga yang meskipun papaku bukan Yahudi, tetapi saya mendapat warisan iman. Ada alasan bagi dia untuk bermegah. Apalagi dia muda, dia sudah dipercaya menjadi pemimpin. Ya, mungkin dengan bapaknya, Paulus. Nah, lihat. Paulus ini, dia seorang berwarga negara Romawi, ya. Namanya dalam bahasa Ibrani Saulus, tetapi bukan berarti dia ganti nama menjadi Paulus. Tidak. Tetapi kemudian dia dikenal dengan Paulus, ya. Memang ini dalam bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani, dan dia dari suku Benyamin, keturunan langsung dari Yakub gitu ya. Tidak ada campuran-campuran. Kemudian dia dididik dalam hukum Taurat oleh Gamaliel. Gamaliel ini pengajar yang hebat. Orang Farisi, doktrinnya kuat pada masa itu. Intinya dia dapat pengajaran dari seorang guru besar. Kalau sekarang itu guru besar, profesor gitu ya. Sebutan guru besar. Zaman dulu Gamaliel itu seorang yang ahli dalam pengajaran khususnya agama Yahudi. Dia seorang Farisi. Jadi sebagai muridnya Gamaliel, Paulus ini fanatik sekali ada Farisi ini. Dan dia dalam hukum Yahudi. Makanya itu dia mendengar tentang pengikut Yesus. Bilang, aduh ini aliran sesat ini harus berhabis. Makanya dia menjadi penganiaya jemaat. Ya, awalnya dia sebagai penganiaya jemaat. Tetapi dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia berjumpa langsung dengan Yesus. Yesus membuat dia jatuh tersungkur. Dari niatnya yang jahat dengan berapi-api dia bawa surat izin dari imam besar untuk membunuh atau menganiaya Yesus. Tapi waktu itu Tuhan menganiaya dan membuat dia buta 3 hari kemudian oleh Panas. Dan Tuhan memilih dia menjadi rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan oleh pelayanan Paulus banyak jemaat didirikan. Ada alasan dia berbangga. Membanggakan diri, ini loh saya, ini loh kehebatanku. Tetapi Paulus mengingatkan pada Timotius, hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ini pelajaran kita hari ini. Chosen only by His grace. Apa yang kita dapat hari ini dan pelajaran ini. Saya ingin kita lihat, Tuhan mau ingatkan kita bahwa ada keistimewaan pemilihan Allah atas kita. Tuhan punya cara yang unik waktu dia memilih kita. Amin. Percaya tidak? Saya adalah orang pilihan Tuhan. Yang dikatakan untuk tugas khusus yang Tuhan percayakan. Amin. Siapa yang percaya? Saya dipilih Tuhan. Puji Tuhan. Hampir semua. Itu artinya saudara yakin bahwa saudara di sini betul. Amin. Karena disuruh. Saya sebenarnya agak berat ini. Tetapi saya rindu saudara melihat kembali kepada Tuhan. Pelajaran kita hari ini. Bisa ya kelihatan ya? Yang besar satu banyak dipilih hanya oleh anugerah Allah. Karena pada diri kamu dipilih hanya oleh anugerah Allah. Oke. Kenapa kita dipilih hanya oleh Allah? Ada yang namanya Gaby? Ya, kemudian Tuhan panggil namamu satu persatu. Indah kalau kita dikenal Tuhan. Tuhan mengenal engkau. Dan dia menyelamatkan engkau. Itu sebabnya panggilannya itu anugerah. Kenapa? Karena ada 2 kata lain yang menyusul dalam bacaan kita. Keselamatan yang kita terima ini karena inisiatif Allah. Allah yang mau melakukan itu. Bukan karena kita yang berusaha. Ada 2 kata setidaknya dalam bahasa Yunani. Didomi artinya pemberian dan charis adalah kasih karunia. Itu artinya Allah memberikan kepada kita kasih karunia yang berlimpah. Bukan lain. Nah, saya mau cerita tentang anak saya. Kedua anak kami, pasangan pertama dan kedua, puji Tuhan. Atas izin Tuhan, waktu SMA masuk kelompok eligible. Itu artinya mereka punya peluang untuk diterima di perguruan tinggi karena prestasi. Waktu ikut seleksi, maka dia ikut SNBP. Nah, tetapi dari sekian banyak mahasiswa atau mahasiswa yang eligible, tidak semua lolos. Akhirnya ada beberapa yang ikut SNBP. Seperti itu, meskipun anak kami tidak lulus di pilihan pertama, tapi lulus di pilihan kedua. Itu karena prestasinya, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita menjadi anak Allah, bukan kebaikan kita. Nah, waktu saudara masuk di sini, kita bukan capek yang mengerjakan tes, apalagi psikotes. Berapa lama saudara mengerjakan psikotesnya? 1 lebih. Ada yang mengerjakan bukan dari 1 jam keterangan. Hebat kamu ya. Bisa saudara 1 jam, kata lain 1 jam. Ya. Dan kita dapat pertanyaan yang ada seolah ulang-ulang, membingungkan. Bahkan kita akan kalau sekali, menyesal pertanyaan 300 pertanyaan ini. Gitu. Tetapi berdasarkan hasil itu, diputuskanlah bahwa saudara lulus, tidak lulus atau lulus bersyarat. Tetapi setidaknya syukur lulus. Bukan? Nah, itu
yang oleh anugerah Tuhan dipilih dari yang tidak layak menerima anugerah. Gitu. Betapa baiknya Tuhan itu. Bayangkan seorang pendekar di dalam perguruan tinggi, tapi kan di sini dunia itu tidak ada kasih karunia, sangat sedikit yang kasih karunia. Masuk perguruan tinggi harus tes. Tidak lulus SNBP harus lewat UTBK SNBT. Tidak lulus SNBT harus lewat jalur mandiri. Seleksi yang ketat begitu ketat. Itu untuk dunia. Tetapi bersyukurlah Tuhan memilih kita bukan karena kita. Ingat aku istimewa dan suamiku seperti masih ingat ya. Coba nyanyi. Aku istimewa bukan karena kamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena. Artinya, aku istimewa. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Terus ku dibeli emas perak. Tapi karena Yesus luar biasa kan? Kita tidak punya hak untuk menerima anugerah. Semua berkat karena kita orang berdosa. Tapi kita dipilih. Tuhan menyelamatkan kita karena kasihnya. Luar biasa bukan? Tuhan terbaik. Jadi bersyukurlah karena kita dipilih hanya karena anugerah. Jadi ada alasan untuk kita membongkar diri? Ada nggak? Saya mau dulu saya. Nanti saudara belajar proses dan dapat IP, indeks prestasi. Wah, IP ku 3,9, IP ku 4. Kakak di sini ada IP 4. Oh, iya suaranya. Ayo Kak Samuel. Oh, iya. Luar biasa. Kalau kita dipilih, bukan karena kita pintar. Bukan karena saya anak pendeta, saya bisa diterima di STJ Jeffrey. Bukan karena orang tua mampu, saya diterima di STJ. Bukan. Bukan karena saya pintar, makanya saya lulus. Bukan. Tuhan memilih kita. Hanya karena apa? Kasih oleh anugerahnya. Terus, yang kedua, mari kita serah. 1, 2, 3. Kita dipilih untuk hidup kudus. Kenapa? Ini gak kalah. Nah, saya kalau saudara lihat, bicara tentang hidup kudus ini, bicara tentang ini, panggilan. Kita dipanggil, dipilih, ini ada kata places di sini, undangan. Tuhan mengundang kita, memilih kita untuk tujuan khusus. Apa tujuannya? Untuk hidup dalam kekudusan. Kita dipilih dari gelap, satu Petrus ya. Kita dipilih dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita yang dulu musuh Allah, diubah menjadi sekutu Allah. Kita yang dulu layak berpunyai Allah, sekarang jadi milik kesayangan Allah. Kamu bangsa yang terpilih, imam kerajaan bangsa yang terus umat yang Allah sendiri. Kita dikuduskan, ini dia. Untuk hidup dalam kekudusan. Ibarat ini, saudara mau nggak makan pakai piring kotor bekas orang? Mau nggak? Jijik kan? Tetapi ibarat piring itu, saudara piring kotor, kemudian kita dicuci pakai sabun, bukan pakai air nih. Bayangkan piring kotor bekas lemak, di situ ada lemak, ada minyak yang banyak, kemudian ada kerak nasi di situ, susah dibersihkan. Tetapi Yesus menyucikan kita, kemudian kita dibersihkan dari dosa. Ibarat kita yang dulu kotor tidak pantas dipakai, tetapi oleh belas kasihan Tuhan kita bersih dan layak dipakai. Piring steril. Kalau sudah bersih seperti itu, pasti orang mau pakai kan? Sepertilah kita. Kita dipilih dari yang tidak layak, dari yang kotor, dibersihkan untuk dapat dipakai untuk hal yang baik. Jadi kita ini dijadikan umatnya sendiri, milik Tuhan, privat. Wih, enaknya itu. Tidak sembarang orang pakai. Ibarat ini, kita ini kamar yang atau barang pribadi seseorang, bukan barang umum. Barang pribadi seseorang pasti Allah itu akan dijaga, akan dipelihara. Beda dengan kalau saudara pergi ke toilet umum. Apa yang saudara bayangkan di situ? Kotor. Dari jauh aromanya sudah enak, akan kita jijik. Tapi Tuhan menjadikan kita milik punyaannya sendiri. Dan private-nya Tuhan, milik private-nya Tuhan. Itu luar biasa. Itu sebabnya kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam tujuan Allah, jangan hidup sembarangan. Saran kepada teman-teman, ayo kita hidup dalam kekudusan. 1, 2, 3. Oke, kita ini menerima Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita dipilih untuk hidup kudus. Yang pertama ingat, kita dipilih kenapa? Dipilih hanya oleh anugerah Allah. Yang kedua, dipilih untuk hidup kudus. Selanjutnya, yang ketiga, mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kita dipilih dalam rencana Allah. Dari katanya, kata ini, setidaknya ada 2 kata. Protesis bicara tentang rencana, tujuan, keinginan. Karena kita dipilih sesuai dengan rencana dan tujuan atau keinginan Allah. Tetapi ada kata aionios, itu bicara kekal. Berarti rencana Allah itu sudah kekal untuk kita. Ya, jadi dengan kata lain, mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan punya rencana sejak kekekalan dan kita bagian dari rencana itu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Saudara di sini menjadi mahasiswa dan tidak resmi jadi mahasiswa tidak kebetulan. Saya mendengar Marcel waktu menjelang wisuda itu ya, ada 3 teman ya dari kampus datang ke sini, gitu kan? Tapi kan ada sesuatu balik lagi. Tapi kalau saudara masih bisa sampai saat ini melewati proses bukan karena kebetulan. Ada satu sudah diumumkan lulus, tetapi kembali bersama orang tadi itu. Itu sudah orang loh, sudah datang ke sini, sudah lewati tes, gitu. Tetapi balik lagi, semua bagian dari teman Tuhan. Jadi ayo kita ikut rencananya Tuhan ya. Tidak ada yang kebetulan. Kita ada dalam rencana Allah. Rencananya yang kekal. Berarti sama seperti lagu kita nyanyi dari semula telah kau rencana. Nah. Oke, puji Tuhan. Saya saudara akan nyanyi sampai selesai. Karena ingatlah rencana Allah itu indah bagi kita dan engkau dan kita semua ada di sini karena rencana Allah yang kekal. Jadi pertanyaannya, saudara siap di sini? Lebih keras lagi, siap untuk di sini? Puji Tuhan, karena kita ada dalam rencana Allah. Siap untuk rencana Allah? Puji Tuhan, semoga semua ya sampai selesai tamat STH dapat ya. Sampai tidak STH itu kita lihat saja dengan ada Pak Menteri sebelah unsur pimpinan kita tunggu saja ya. Oke, yang keempat. Sama-sama baca 1, 2, 3. Pemilihan diterima hanya dalam Yesus Kristus. Dan kata lain, Yesus Kristus adalah password kita untuk menerima pemilihan ini. Nah, ada yang lain. Passwordnya apa? Yesus Kristus. Itu bisa terima anugerah yang begitu besar ini hanya dalam Yesus Kristus. Jadi anugerah Allah secara spesifik hanya lewat Yesus Kristus. Jadi apa yang kita terima di dalam Yesus Kristus? Mari kita sama-sama ketiga. Pengampunan dosa, keselamatan kekal, identitas baru, dan kita menerima kuasa Roh Kudus. Enaknya itu. Tapi bukan itu proses bukan? Untuk kita semua ada prosesnya. Memang kita menerima anugerah, tetapi untuk bisa menikmati semua ada proses. Kita harus sangkal diri. Seorang tidak orang kepada segala bangsa, tetapi tidak semua orang menerima keselamatan itu. Dan bersyukurlah, siapa di sini percaya Yesus ada juru selamatnya. Sama saya terima Yesus dalam hati. Mengakui sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin, puji Tuhan. Ini yang Yesus kerjakan dari Yesus juru selamatmu. Nikmatilah keselamatan kekal itu. Nikmatilah identitasmu sebagai milik Kristus, sebagai anak Allah, dan biarlah Roh Kudus menuntun kita. Dan di akhir renungan ini, apa yang harus kita buat? Baca keras-keras. 1, 2, 3. Bersyukurlah atas anugerah yang telah memilih kita masuk dalam rencananya. Akan bisa bersyukur untuk anugerahnya. Apakah engkau bangga menjadi milik Tuhan? Bangga menjadi milik Tuhan? Puji Tuhan.
Kalau ada di antara kita, diri protes, pertanyaannya, sadarkah engkau bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah? Yang kedua, mari baca dengan 1, 2, 3. Tetapkan hati untuk hidup dalam panggilan Allah, hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Jadi karena rencana Allah bagi manusia diselamatkan, kita harus itu sesuai panggilan kita. Kalau kita mau disebut anak Allah, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Harus taat melakukan firman-Nya, taat melakukan apa yang Allah mau, dan hidup dalam kekudusan itu tidak bisa ditawar. Dan yang terakhir, apa yang harus kita buat? 1, 2, 3. Jangan takut hidup benar dan berbeda, karena ada jaminan dalam Yesus. Maka kita bisa nyanyi, jagalah hatimu terhadap keras, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Mari kita nyanyi, masa depan sungguh ada harapanmu takkan hilang, yang pegang tanganmu ada Kristus. Masa depan sungguh ada harapanmu takkan hilang, yang hidupmu buat Yesus tersenyum. Begitu Tuhan, mari kita berdoa. Bagi Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan hari ini sudah disampaikan. Terima kasih untuk cara Tuhan memilih kami yang istimewa. Dan hari ini mari tetapkan hati kami semuanya, sehingga kami tetap memandang kepada Tuhan, bersyukur atas anugerah-Mu. Kami mau hidup dalam kekudusan, kami bersyukur karena rencana Allah indah, dan kami mau hidup dalam rancangan Tuhan. Dan biarlah di dalam nama Yesus kami semua menikmati janji dan belas kasihan-Mu. Hamba kami berbicara, Kamu akan terus menolong dan menuntun kami hidup dalam panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum saya turun, saya ingin saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. I am chosen only by His grace. Pegang itu di dadamu dan katakan 1, 2, 3. I am chosen only by His grace. Amin. Percaya ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada pemimpin. Terima kasih kepada Ibu Esther Elmi STH MSN yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dari kebenaran firman ini kami memandang diri kita sebagai pilihan Allah yang istimewa. Dan tiba saatnya kita menurut rangkaian dari kita, saya meminta kesediaan Kais Wakil MTH untuk membawa kita di dalam doa penutup. Kita bangkit berdiri, kita dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang hadirat Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kenyataanmu di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini, kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa kami menyadari ketika kami dipilih dan dipanggil untuk berada di tempat ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena pilihan kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang sudah memilih kami dan memanggil kami untuk berada di tempat ini. Begitu, kiranya Tuhan teguhkan iman kami, panggilan kami selama beberapa hari kami mengikuti orientasi di kampus ini, sehingga kami boleh melayani Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kami ikuti. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang Roh Kudus bantu untuk menghibur kami ketika kami susah, bantu untuk menguatkan kami di saat kami lemah, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bantu untuk mengingatkan kami di saat kami sudah mulai melenceng dari firman Tuhan, ingatkan kami untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan, sehingga di setiap perjalanan pelayanan kami, di setiap kehidupan kami terus menjadi Kristus yang setia. Dan bukan hanya sekadar untuk menjadi pendengar firman dan merenungkan firman, tapi juga menjadi pelaku firman di dalam sepanjang kehidupan kami. Karena Tuhan, kami akan menyelesaikan kehidupan hari ini dan melanjutkan kegiatan yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh semangat untuk mengikuti setiap kegiatan orientasi tahun 2025 ini. Ya Allah, kami syukur dari Tuhan, kiranya berkat dari Allah, cinta kasih yang berasal dari Anakmu yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali. Ibadah kita telah selesai, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Oke, baik, selamat semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, berikut sebelum saya mulai menginstruksikan untuk konflik penerimaan anggota baru di Java Orkestra. Pertama, perkenalkan nama saya Jonathan Likumakwa. Saya di sini selaku dari ketua dari Java Orkestra. Jadi teman saya di depan, kami ada membuka penerimaan anggota baru di Java Orkestra. Jadi kami bukan 20 orang pemain violin, tapi pemain biola dan juga 2 orang pemain cello dan 1 orang pemain viola. Jadi dalam sini merupakan alat musik yang bisa kami mainkan di Java Orkestra. Jika teman-teman ingin menceritakan seperti apa, dari akun Instagram kami di Java Orkestra. Dan kami memberikan 2 orang pemain flute, 3 orang pemain saxophone dan 4 orang pemain itu gitaris, basis, keyboard, sama. Jadi untuk pemain ini caranya berbeda dengan 20 lebih pemain dansa. Jika kami bisa di saatnya, bisa dimulai. Dimulai awal abisnya dimulai pada 16 Agustus. Jadi di mana? Itu dari jam 19 sampai jam 15 sore. Dan ini kami bukan semua jurusan. Jadi bukan hanya ini dalam musik. Ini cuma musik saya bisa bergabung. Tapi bisa dari papar, musik bisa. Saya juga dari geologi. Jadi ini bukan semua jurusan dan yang ingin masuk di Java Orkestra bertanya. Tapi saya masih punya skill. Saya pernah sama sekali bukan musik. Dan teman, di Java Orkestra kami menerima dari mula atau dari yang tidak tahu sampai bisa kita. Yang ada teman-teman kami yang akan membantu kalian atau mengajar kalian cara bermainnya. Itu ada 2 hari latihannya. Dalam 14 sampai 15. Itu kalau di kalender kami itu kosong karena itu hari kami semua. Dan persyaratan untuk band itu berbeda dengan orkestra. Karena di band ini kami bukan yang sudah mempunyai skill. Karena dia agak berbeda dengan penorkesanya. Jadi teman-teman yang ada di keyboard, gitar, drum, dan bass bisa sendiri juga. Dan ini teman-teman bukan cuma saya, tapi untuk kakak yang akan 24 dan angkatan 2023 kami semoga itu. Tapi untuk kakak yang sudah ada kondisi player, create tembel dan saya berproyek dan diskusi, kami belum saling karena masih fokus terhadap inspirasi. Dan sisi yang saya katakan, jika ada bertanya, ada yang saya punya waktu ini. Yang jelas. Tidak ada, teman-teman bisa hubungi nomor ini. Ini nomor saya dan sekretaris saya, Kak Catherine, dan kalau mau formulirnya ada saya dan ada Ino. Ya baik, terima kasih. Semuanya. Saya sangat. Ya, saya nantinya Bapak Ibu. Oke, Tuhan. Kita bersama-sama melihat video sejarah film Indonesia dan juga sejarah istri dan sangat di media dan